masih bersama dengan kami dalam Berita Lampung. Untuk Anda yang baru saja bergabung, kami akan menyajikan kembali berita utama pada pagi hari ini. Mobilnya Pak, Pak. Masukin. Masa menyerang rombongan polisi yang menangkap 3 bandar narkoba di Buyut Ilir, Lampung Tengah. 4 mobil polisi rusak. Pentolan geng motor brutal di Bandar Lampung ditangkap saat main organ tunggal pada hajatan. Dua remaja putri di Bandar Lampung terjatuh dari motor akibat ditendang oleh kawanan penjambretas. Kasihan, kata itulah yang pantas diberikan pada para pengemudi mobil yang melewati jalan desa Paduan Raja Wali, Kecamatan Meraksa Aji, Tulang Bawang. Pengemudi mobil harus berjuang keras melewati jalan rusak parah ini karena tidak ingin celaka dan kendaraan rusak. Meski sempit dan banyak melintasi perkebunan, jalan ramai dilewati kendaraan dari luar daerah karena menghubungkan 5 kecamatan di Tulang Bawang, yakni Kecamatan Banjar Agung, Gedung Aji, Meraksa Aji, Penawar Aji, dan Rawapitu. Kayaknya udah lumayan lama ya ini. Ya gini-gini lah belum ada perbaikan. Kira-kira berapa kilo bang kerusakan? Perkiraan sekitar lebih dari 5 kilo ya kayaknya kerusakan dari perempatan Raja Wali ke arah perempatan KMPI. Kayaknya lebih ada sekitar 10 sampai 15 lah. Tapi jalannya jelek kayak gini ya Pak, mahal lah. Ongkos jalannya gimana sekarang nggak mencukupi, karet aja murah Pak. Sarapannya Bu? Berapa itu mohon diperbaikin lah jalannya gimana gitu. Jalan yang rusak sepanjang lebih dari 5 km. Meski telah bertahun-tahun rusak, pemerintah belum kunjung memperbaiki jalan ini. Pemirsa, saat ini saya berada di jalan milik Kabupaten Tulang Bawang yang mana kondisinya mengalami kerusakan yang cukup parah. Kedalaman pada badan jalan yaitu sedalam 30 cm sehingga menghambat kendaraan yang melintas. Bahkan tidak jarang terjadi sebuah kecelakaan. Jalan ini menghubungkan di 5 kecamatan yang berada di Kabupaten Tulang Bawang sehingga menjadi pengaruh terhadap perekonomian. Kerusakan terjadi sejak 5 tahun yang lalu. Saya melaporkan dari Tulang Bawang. Seekor ular sanca kembang bersembunyi di bawah puing pagar tembok di Jalan R.M. Marta Dinata, Kelurahan Kuripan, Teluk Betung Barat, Bandar Lampung, Senin siang. Beberapa warga yang berani berusaha menangkapnya. Tarik di mari, ada tarik jangan lari. Tarik. Ular sepanjang 3 meter ini akhirnya bisa ditangkap warga. Ular dimasukkan ke dalam karung dan akan diserahkan warga kepada petugas BKSDA melalui pamong kelurahan. Ular sanca kembang itu sebelumnya masuk ke kamar mandi rumah Samsul Anwar. Ular diduga berasal dari lahan kosong di belakang rumah Samsul. Ya ular piton 3 meter. 3 meter? Panjangnya? Panjangnya 3 meter. Ada yang 18 kilo, ada yang kemarin 12 kilo dapatnya. Oh artinya bukan satu nih Kang? Bukan, kemarin aja kita dapat sekali 2. Kemarinnya lagi dapat 3. Kemarin dapat 1. Di rumah ini ya? Iya, ukurannya
ada yang 3,5 meter. Ular berukuran besar beberapa kali masuk ke rumah di Kelurahan Kuripan. Sejak 1 bulan lalu, 4 ular besar masuk ke permukiman dan ditangkap warga. Apa sih kejadian kemunculan ular ini kabarnya sering ya, Mbak? Sering, bukan sekali 2 kali. Soalnya di pinggir-pinggir kali tetangga, rumah saya juga ada kemasukan, di rumah nenek saya ini udah sering terjadi. Kita udah laporan ke RT, ke kelurahan, tim tagana, tapi tidak ada tanggapan. Usahainlah biarin nggak meresahkan seluruh warga sini. Takut ya, Bu? Takut lah, Om. Ya takut kita lagi tidur, tahu-tahu meringkel. Di sini juga pernah. Di dalam apa ini? Lap-lap. Warga meminta petugas BKSDA dan Damkar Bandar Lampung turun ke Kelurahan Kuripan. Warga menduga masih ada ular lain yang belum ditangkap. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. For your information ya, Ratusan pelajar dari 45 sekolah menengah pertama Selampung mengikuti lomba Azga Islamic Competition yang digelar di SMA Al-Azhar 3 Bandar Lampung. Lomba yang ditandingkan diantaranya futsal, membaca puisi, azan, membaca Al-Quran hingga bernyanyi. Lomba digelar selama 2 hari. Lomba antar pelajar SMP ini rutin digelar setiap tahunnya. Namun selama 3 tahun terakhir, lomba dihentikan akibat parahnya pandemi COVID-19. Karena kita kemarin terhalang pandemi, jadi ini acara perdana kali secara offline di tahun ini nih. Nah, ini mengusung tema apa ya? Untuk tahun ini kita mengusung tema berani bermimpi menjadi juara. Kenapa memilih tema? Karena tujuan kita yang pada tahun ini tuh untuk menggali potensi-potensi siswa-siswi yang mungkin terkubur saat pandemi kemarin. Jadi kita harus terus berani bermimpi untuk menjadi juara yang kedepannya. Alhamdulillah meriah banget, dari perlombaan futsal sampai perlombaan yang ada di dalam sekolah, dalam ruang lingkup sekolah, dari mulai properti dan lain-lainnya benar-benar udah prepare dari jauh-jauh hari dan udah mantap banget 100% kesannya. Selain untuk meraih prestasi, lomba juga bertujuan mempererat silaturahmi antar pelajar. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Jika Anda hobi makan pisang, jangan buru-buru buang kulitnya ya. Karena di tangan sekelompok emak-emak di Desa Laai, Kecamatan Karya Penggawa, Pesisir Barat, kulit pisang itu bisa diolah menjadi cemilan lezat dan menggugah selera yang biasa disebut nugget. Selain diklaim kaya karbohidrat, nugget kulit pisang diyakini memiliki gizi yang baik. Emak-emak kelompok UMKM desa kini mengembangkannya untuk dijual. Mereka mendapat pendampingan dari mahasiswa yang menjalani kuliah kerja nyata. Pembuatan nugget dari kulit pisang cukup mudah dan praktis. Sebelum diolah, kulit pisang jenis jantan terlebih dahulu direbus, lalu dilembutkan dengan blender. Setelah dicampur telur dan tepung terigu, adonan diberi rempah-rempah dan penyedap rasa. Adonan dikukus dan dipotong persegi panjang, lalu diberi tepung roti dan digoreng. Pisang dan juga nugget kulit pisang. Kenapa kulit pisang yang digunakan? Karena kulit pisang mengandung cukup banyak karbohidrat, mineral, dan juga vitamin. Selain itu, pembuatan susu gigi ini dapat membantu pengembangan dari UMKM yang ada di Desa Laai. Jika nugget sudah dikemas, orang tidak menyadari jika mereka tengah menyantap kulit pisang. Inovasi ini diyakini mampu membantu mengembangkan UMKM desa. Apalagi bahan mentahnya mudah didapat. Untuk bersinergi dan memberikan motivasi pada ibu itu, pertama kami akan mengalokasikan anggaran khusus untuk UMKM yang ada di Desa Laai ini, dan keduanya juga kami pengenlah ada dukungan atau motivasi dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat bagaimana supaya UMKM yang ada di Perlaka Desa Laai ini tambah maju. Selain secara daring, pemerintah desa membantu memasarkan nugget kulit pisang dengan mengikuti pameran yang digelar Pemkab. Rosandi melaporkan dari Pesisir Barat.
Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya Fikarana dan seluruh tim redaksi pamit undur diri. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.